Di video ini kita bahas apakah laptop Dell Pro 14 layak beli. Jadi perangkat ini umumnya dianggap sebagai laptop bisnis level pemula, ditujukan untuk penggunaan sehari-hari, untuk bekerja, digunakan di kantor, browsing web, dan pemrograman, streaming video, dan laptop ini bagus hampir untuk semua hal. Ini adalah langkah berikutnya setelah Dell Latitude 3450 mereka. Dan secara umum, saya rasa mereka memang mencoba membuat sesuatu yang tampilannya agak mirip MacBook. Menurut pendapat saya pribadi, bahkan dengan adanya penambahan kata Pro yang sangat mencolok pada namanya, yang sengaja mereka gunakan untuk menggantikan seri Latitude, mungkin juga mengisyaratkan hal tersebut secara tidak langsung. Begitu juga dengan adanya detail celah cahaya di bagian depan perangkat ini. Tapi untuk bagian sisanya, menurut pandangan saya, ya tampilannya masih terlihat seperti biasanya saat Dell membuatnya dengan standar mereka. Jadi mari kita mulai dari desainnya. Desainnya senggawang sanaman na namun siya wateris by kokoh benar-benar terasa dapat diandalkan di tangan Anda. Sebenarnya laptop ini agak berat. Saya kira beratnya sedikit di atas 1 kilogram. Jadi saya kira sekitar 3 pon. Kalau kita bicara dalam satuan pon. Dan desainnya secara umum sangat nyaman untuk disentuh dan digunakan. Seperti yang bisa Anda lihat, kita tidak bisa membukanya dengan satu tangan sampai terbuka penuh. Meskipun jika Anda membalik layarnya ke sisi lain, layarnya akan mulai menyentuh meja yang akan membuat bagian bawah laptop menjadi penyangga. Jadi pada dasarnya Anda bisa membukanya dengan satu tangan, hanya saja tidak semudah pada MacBook atau beberapa laptop lain yang pernah saya lihat. Tapi secara umum hal itu tidak mengurangi kualitas engsel laptop ini yang sangat bagus dan bisa membuat layar perangkat Anda berdiri di posisi manapun dengan mudah. Intinya, mereka punya desain yang sangat-sangat baik dari segi tampilan. Menurut saya suka penggunaan desain yang sederhana ini dari segi keandalan. Selain itu, perangkat ini sangat fleksibel, kita bisa membalik layarnya hingga 180 derajat penuh. Dan juga dari segi upgradability, karena kita punya RAM yang bisa di-upgrade di laptop ini dan kita bisa memasang hingga 64 GB RAM, tentu saja jika Anda mampu membelinya. Lalu apalagi yang kita punya di sini? Kita punya kamera web. Menurut spesifikasinya ini adalah kamera Full HD. Tidak memiliki fungsi pengenalan wajah bawaan. Kita hanya punya opsi pengenalan sidik jari. Saya model yang satu ini tidak memilikinya. Tapi kita punya penutup manual yang sangat bagus. Saya rasa Dell sudah menggunakan fitur ini cukup lama tanpa beralih ke opsi otomatis apapun. Menurut saya kalau sesuatu sudah berfungsi dengan baik, tidak perlu diubah. Jadi mungkin memang bagus mereka tetap mempertahankannya. Sekarang layarnya sendiri sebenarnya tidak terlalu mengesankan. Ya, ini adalah layar IPS Full HD yang sangat-sangat ramah di mata. Jadi kamu benar-benar bisa menggunakan perangkat ini seharian untuk rutinitas kerja tanpa membahayakan matamu. Layar perangkat ini sudah diuji dan ternyata memang salah satu pilihan yang paling sehat untuk matamu. Namun, layar IPS tentu saja memengaruhi akurasi warna, dan akurasi warna pada perangkat ini tidak terlalu mengesankan. Sejauh yang saya lihat dari hasil tes, laptop ini hanya bisa menampilkan sekitar 41% dari seluruh spektrum warna. Jadi ini bukan pilihan terbaik untuk desainer grafis. Namun laptop ini punya sudut pandang yang bagus. Kalau saya tunjukkan lewat kamera, pasti akan sedikit terdistorsi, tapi layar laptop ini jelas dari sudut manapun. Seperti tadi, kamera mendistorsi tampilan, jadi sulit menunjukkannya secara langsung. Tapi kamu harus percaya sama saya,
Sudut pandangnya memang benar-benar bagus dan nyaman dilihat. Sekarang kekurangan berikutnya pada layarnya adalah hanya mendukung 60 Hz dengan kualitas Full HD sebagai batas maksimalnya, jadi kita tidak mendapatkan 2K di sini. Tapi menurut saya, kamu sebenarnya tidak terlalu membutuhkannya untuk pekerjaan sehari-hari atau streaming video dan sebagainya. Tapi ya, tentu saja kamu tidak akan bisa menonton film dengan kualitas super tinggi. Meskipun begitu, menurut saya ini soal selera atau preferensi masing-masing, karena secara umum laptop ini hanya berukuran 14 inci. Jadi untuk apa repot-repot dengan resolusi yang lebih tinggi kan? Sekarang speakernya memang gak terlalu mengesankan, tapi juga tidak buruk sama sekali. Speaker Dell pada umumnya, jika kamu pernah memakai Dell sebelumnya, kamu pasti sudah tahu seperti apa suaranya. Mari kita bahas touchpad dan keyboardnya. Jadi touchpadnya sebenarnya sudah cukup nyaman untuk digunakan, tapi sejujurnya ukurannya benar-benar membuat saya sangat kecewa karena jelas sekali tidak dirancang untuk benar-benar bisa digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Jadi laptop ini memang dirancang untuk digunakan dengan mouse, karena bahkan untuk layar sekecil ini, kamu tetap membutuhkan touchpad yang lebih besar agar bisa digunakan dengan nyaman. Meski begitu, touchpad ini sebenarnya masih cukup bisa dipakai untuk tugas-tugas ringan, tapi jelas tidak untuk penggunaan sepanjang waktu. Jadi, Son, kalau kamu ingin menggunakan laptop ini secara umum, kamu harus membeli mouse eksternal untuknya. Sekarang, keyboardnya sendiri sangat bagus, kualitasnya juga bagus. Rasa umum saat mengetik di keyboard ini luar biasa. Keyboard ini juga punya backlight yang sangat baik, ada indikator LED daya langsung di tombol power, yang menurut saya adalah salah satu solusi paling praktis yang pernah saya lihat. Dan ini bisa kancutin port-portnya. Saya rasa saya benar-benar melakukan pekerjaan yang buruk dengan urutan penjelasan yang saya sampaikan, karena saya bahkan belum mulai dari CPU dan spesifikasi hardware secara umum. Tapi mari kita lihat dulu port-portnya sekarang. Jadi variasi portnya secara umum tidak terlalu mengesankan, tapi kita punya satu port Thunderbolt dan juga satu USB-C 3,2 yang bisa memberikan kecepatan hingga, kalau saya tidak salah, 10 GB per detik. Sekarang kita punya port HDMI, port pengisian daya tipe barrel, dan mini jack. Lalu di sisi lainnya kita punya satu lagi USB-C. Oh tidak, dua USB-A 3,2 lagi. Kita juga punya port Ethernet dan port docking station. Sekarang tentang hardware, karena tadi saya sempat menyinggungnya. Laptop ini hadir dengan beragam pilihan CPU Intel yang cukup baik. Model yang satu ini memiliki Intel Core i5-U120 yang merupakan CPU yang hebat, dan sebenarnya model ini adalah yang termurah di Amazon saat ini. Harganya lebih rendah, hampir $600, yang merupakan harga bagus untuk mesin ini jika Anda mencari sesuatu untuk pekerjaan sehari-hari. Dan ya, secara umum saya tidak tahu, apalagi saya belum menyebutkan, jadi engselnya, build-nya sangat bagus, daya tahan baterainya juga tentu saja ya. Daya tahan baterai pada laptop-laptop ini sangat mengesankan karena perangkat ini bisa bertahan hingga 15 jam untuk penggunaan sehari-hari. Jika Anda menggunakan tingkat kecerahan rata-rata dan hanya melakukan tugas-tugas harian Anda, perangkat ini bisa memberikan Anda hingga 2 hari kerja penuh hanya dengan sekali pengisian baterai yang sangat mengesankan. Dan adaptor baterainya tentu saja sudah termasuk dalam paket pembelian laptop ini. Adaptor saya memiliki indikator LED untuk memastikan bahwa daya sudah masuk ke perangkat. Perangkat ini mendapatkan daya dari adaptor 65 watt. Dan tidak banyak lagi yang bisa saya ceritakan tentang hal itu.
Perangkat ini juga mendukung power delivery. Oke, yang jelas perangkat ini mendukung power delivery melalui 5 port berbeda yang ada di dalamnya. Jadi ada port tipe barrel untuk pengisian daya, 2 port USB-C yang keduanya mendukung power delivery, dan saya percaya USB-A juga mendukung power delivery. Jadi ya pada keluarnya itu saja. Jadi setelah semua yang saya jelaskan, saya masih berpikir bahwa untuk harganya ini adalah laptop yang sangat layak untuk beberapa tugas sehari-hari dan pekerjaan kantor, atau secara umum untuk beberapa pekerjaan. Jika Anda tidak menggunakannya, jika Anda tidak ingin menggunakannya untuk pekerjaan grafis atau mungkin beban kerja yang lebih berat, perangkat ini secara umum adalah salah satu pilihan terbaik yang bisa Anda dapatkan. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini membantu Anda, silakan pertimbangkan untuk berlangganan ke channel kami, beri kami like dan komentar di bawah, dan sampai jumpa di video berikutnya.